Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Baik. Perkenalkan, saya Bidan Ulia yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Ella. Ibu Ella. Umurnya berapa Ibu Ella? 23. Baik Ibu Ella, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya kan hamil, terus darah saya tuh terasa nyeri Bu, sering nyeri, jadi akhirnya saya khawatir. Terus di pagi hari juga saya sering mulai muntah gitu Bu. Saya sering kamar mandi juga akhir-akhir ini. Itu gimana ya Bu? Sebelumnya ini kehamilan yang keberapa Ibu? Pertama Ibu. Terus umur kehamilannya berapa Ibu? Terakhir kemarin kalau nggak salah sekitar 8 mingguan Ibu. 8 minggu. Baik, 8 minggu ya. Tadi Bu Ella keluhannya itu sering mual muntah, terus sakit payudara, terus sering buang air kecil ya Bu ya. Jadi ini normal ya Bu ya di TM1. Nah, biasanya ini disebut dengan perubahan adaptasi psikologi selama kehamilan ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah dengar atau sudah pernah mendapatkan tentang pendidikan kesehatan tentang perubahan adaptasi psikologi selama kehamilan Ibu? Nggak pernah Bu. Baik. Karena di sini Ibu belum pernah mendengar atau mendapatkan pendidikan kesehatan tentang perubahan adaptasi psikologi selama kehamilan, saya akan melakukan konseling ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Baik. Kalau Ibu bersedia silakan tanda tangan di sini ya Bu ya. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Langsung saja ya Bu ya, kita mulai yang pertama. Di sini perubahan adaptasi psikologi selama ibu hamil itu dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Ada dari TM 1, 2, dan 3. Nah, saya jelaskan satu persatu dulu ya Bu ya. Yang pertama itu perubahan adaptasi psikologi pada trimester 1. Di sini biasanya Ibu tidak yakin tentang kehamilannya karena ini baru awal-awal minggu pertama kehamilan. Jadi apa benar saya hamil atau tidak gitu ya Bu ya. Terus di sini yang kedua itu disebut dengan ambivalen atau perasaan suka atau tidak suka tentang kehamilannya. Kadang Ibu suka, kadang juga Ibu nggak suka tentang kehamilannya ini karena akan memasuki peran baru, yang tadinya menjadi istri sekarang mau menjadi ibu gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya di sini peran seksual. Maksudnya itu perubahan seksual itu gairah seksualnya ibu itu menurun karena biasanya kalau ibu-ibu hamil pertama gitu ya Bu ya, takut berhubungan seksual karena takut terjadi abortus atau keguguran. Terus sehingga nanti ibunya itu menghindari aktivitas seksual. Terus di sini yang terakhir pada trimester 1 itu ibunya lebih fokus pada diri sendiri. Terus ibu merasa bahwa janinnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibu. Biasanya ibu lebih menyendiri atau sering beristirahat dengan tidur. Terus di sini kita lanjut, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah jelas ya Bu ya. Terus kita lanjut ke perubahan adaptasi psikologi yang terjadi pada trimester 2. Trimester 2 itu dimulai dari minggu ke-12 sampai dengan 28 ya Bu ya. Biasanya di sini ada 2 perubahan ya Bu ya. Di sini ada disebut dengan fase pre-quickening atau sebelum ada pergerakan janin yang dirasakan ibu. Nah, biasanya di sini ibu itu merasa suka. Terus selanjutnya di sini kita lanjut ke trimester 2 ya Bu ya. Trimester 2 itu dimulai dari minggu ke-12 sampai dengan 28. Nah, apa saja perubahan adaptasi psikologi yang dialami pas trimester 2 ini Bu? Yang pertama ada namanya fase pre-quickening atau sebelum ada pergerakan janin yang dirasakan sama ibu. Nah, di sini biasanya ibu itu kurang memperdulikan atau mengabaikan kehamilannya. Nah, sebenarnya ini diharapkan ibunya nanti bersikap seperti
Misalkan awalnya ibu kasih sayangnya itu penuh sama diri sendiri. Nah kan karena mengalami kehamilan, ibu membagi kasih sayangnya itu atau perhatiannya itu kepada janinnya ibu juga, karena persiapan menjadi ibu. Terus selanjutnya di sini ada namanya post quickening atau setelah ada pergerakan janin yang dirasakan sama ibu. Nah biasanya ibu di sini identitasnya ibu itu semakin jelas. Terus ibunya lebih fokus lagi sama kehamilannya. Terus di sini terus di sini ibu lebih fokus pada kehamilan dan persiapan diri untuk menghadapi peran sebagai seorang ibu. Terus di sini perubahan psikologisnya, rasa khawatir pada bayinya kan sudah mulai banyak bergerak gitu ya Bu ya. Terus kadang ibu nyaman, kadang ibu tidak nyaman dengan pergerakan bayinya yang terlalu sering. Terus biasanya ibu merasa khawatir apakah nanti bayinya itu lahir cacat atau lahir normal. Terus di sini pergerakannya itu bisa membantu ibu untuk membangun konsep bahwa bayinya itu adalah makhluk hidup yang terpisah dari ibu, sehingga nanti ibu lebih fokus kepada janinnya gitu Ibu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nggak ada, Bu. Sudah jelas Ibu ya. Jadi kita masuk ke trimester 3 ya Bu ya. Trimester 3 terus di sini nah kalau sudah jelas kita masuk ke perubahan adaptasi psikologi pada trimester 3 ya Bu ya. TM3 itu dimulai dari 28 sampai dengan 40 atau 42 minggu. Nah, biasanya di sini Ibu nanti lebih sering lagi ke toiletnya karena perubahannya itu karena nanti posisi janinnya itu sudah ke bawah, terus itu menekan kantong kemihnya ibu, terus bayinya juga semakin besar gitu ya Bu ya. Biasanya ibu juga merasakan nanti sakit punggung saat kehamilan sudah masuk trimester 3. Terus di sini biasanya kalau trimester 3 itu ibu merasa tidak nyaman karena merasa dirinya jelek, kan seperti yang saya bilang tadi. Terus umur kehamilannya itu semakin besar, terus perutnya udah semakin gede juga. Nah biasanya ibu merasa kok gendut sekali sekarang gitu ya Bu ya. Terus biasanya merasa sedih berpisah dengan bayinya. Maksudnya begini ya Bu ya, kan yang awalnya di dalam perut terus nanti tiba-tiba mau lahiran, padahal kan mau keluar di dunia nyata biar bisa saling lihat di sana ya Bu ya. Terus di sini kehilangan perhatian selama kehamilannya. Maksudnya kalau ibu hamil itu kan biasanya sensitif ya Bu ya, berasa kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari anggota keluarganya gitu ya Bu ya. Terus di sini yang terakhir itu ada perubahan emosional. Rasanya itu campur aduk, takut, sedih, senang. Maksudnya di sini takut menghadapi persalinan. Di satu sisi lagi ibunya merasa senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan janinnya gitu ya Bu ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nggak ada, Bu. Apakah semua sudah jelas Bu? Sudah, Bu. Baik, kalau ibu sudah merasa sudah mengerti atau sudah jelas, di sini kita evaluasi sedikit ya Bu ya tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi Ibu bilang yang saya alami itu normal ya Bu ya, pada kehamilan. Terus nanti saya akan mengalami macam-macam perubahan seperti itu ya Bu ya. Jadi saya rasa ibu sudah mengerti, sudah jelas ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada keluhan apa, ibu bisa datang kembali ke sini ibu ya. Iya Bu. Sebelumnya kita perjelas dulu di sini ya. Tadi namanya Ibu Nur Laila. Terus umurnya 23. Di sini umur kehamilannya tadi 8 minggu.